mohon maaf nih dengan abang siapa nih bang? Panggilannya Alan. 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 Ya, nggak usah sih di depan ya, jadi si Alan ntar. Oke, jadi yang pertama yang harus bisa ditebak adalah usaha pasti gagal, gitu ya. Jadi gagal dulu tuh di depan. Untung adalah bonus, gitu. Jadi kayak kita usaha, gagal sampai dapetin titik berhasil. Nah, disitulah kita bisa nemu jalannya untuk bisa dilanjutin. Jadi kalau mindset orang di awal tuh usaha, dia harus untung, itu biasanya udah mandek di hari pertama, hari kedua, dan lain sebagainya. Khususnya buat jualan ya gitu. Makanya di mindsetin dulu, berani gagal. Dari gagal itu kita belajar untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Kak, makasih ya kak ya. Bentar ya, dicari dulu ya. Matcha, red velvet, coklat, strawberry, ini cheese, tiramisu, ini best seller. Terus ini ada matcha. Ada berapa varian tuh? 1, 2, 3, 4, 7 ya? Ada 7. Kita masukin kuning telur. Berarti kalau kuning telur sendiri di rumah ya? Iya. Dari pagi jam 10. Dari jam 10? Iya. Ini kurang lebih berapa biji telur ya bang? 10. 10? Diambil kuningnya aja? Iya, ambil kuningnya. Terus kasih tepungnya. Ini tepung apa nih bang? Tepung segitiga. Terus kita aduk. Kita masukin susu. Kita masuk ke tahap kedua. Nah itu apa pak? Ini putih telur. Oh jadi tadi yang awal kuningnya dulu ya? Ya, kuning awal. Kuning telur sama tepung. Waktu 6 menit. Ya? Kasih waktu 6 menit. Ini cuka. Pakai cuka juga? Iya, pakai. Iya. Kalau ini resep rahasia. Yes. Apa tuh bang? Gula. Kita masukin gula. Kita tambah 1 menit. Oh gitu bang? Ya. Nanti tumpah tuh? Ya, anti tumpah. Kuning harus manual tuh ada tuh bang? Iya. Yes bang? Udah. Oke ya. Ya. Perasaan bang yang kekinian disikat terus nih usahanya? Yoi, pasti ya. Karena kita ngikutin metode istilahnya ATM ya. Artinya tuh amati, tiru, modifikasi. Gitu. Ini yang keberapa nih bang usahanya nih? Ini yang keberapa ya? Jadi sebenarnya untuk pancake ini kita udah langsung buka 3 di bulan ini ya jatuhnya ya bulan ini. Ini Kalibata 1, terus di ITC Cempaka Mas Mall itu 1, terus di Pluit Village Mall itu 1. 3 nih.
3 untuk yang pancake ya. Untuk pancake usaha sebelumnya gimana tuh, lancar? Usaha sebelumnya sempat kuliner juga lancar juga, itu kan di pasar lama ya gitu. Lancar. Nah, ya gitu deh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Oh, ini jadi prosesnya harus di ini ya. Iya, harus dicek nih demam atau enggak gitu. Aduh, lumayan demam nih. Nggak Panas. demam nih, demam berarti ya. Iya, kalau sekiranya panas banget kita pindahin yang nggak terlalu panas. Wah, ini baru buka nih Bang ya, tapi yang beli udah mulai ngantri ya. Alhamdulillah, kita udah ngestok sih kurang lebih berapa ya, 50-an lah gitu. Kita stok dari rumah, kita udah prepare dari jam 2-an gitu, kita kebut bikin biar ngantrinya nggak terlalu panjang. Karena dari sebelum-sebelumnya tuh ngantrinya lumayan gitu sih. Sambil masukin kali ya. Ini udah jalan berapa lama Bang? Kalau yang di Kalibata sekitar 1 bulanan. Bulanan. Dan emang langsung sih 1 bulan tuh langsung buka 3 gitu. Soalnya bisa dibilang momentum ya. Iya. Kalau emang momentum lagi hits, lagi rame, makanya kita langsung gas. Semoga aja nggak musiman, bisa bertahan lama. Tapi kalau yang di sini sendiri kan belum ada ya. Yang daerah sini belum ada, yang di Kalibata emang belum ada. Gitu. Tapi gimana tuh Bang responnya tuh awal-awal buka? Awal-awal buka kita nggak sesuai ekspektasi ya. Maksudnya dalam artian kita cuma nyiapin adonan dikit, ternyata yang beli banyak banget. Sampai kita buka jam 5 waktu itu, jam 6:30 udah close. 1,5 jam. Luar biasa. Kita bikinnya juga nggak banyak sih waktu itu. Cuman ya, wah nggak nyangka aja bisa sebanyak itu. Banyak yang berminat berarti. Banyak yang minat gitu sih. Berarti nyampe sekarang udah jalan 1 bulan nih Bang. Udah jalan 1 bulan, alhamdulillah gitu. Itu Bang, mohon maaf nih, peningkatan dari awal buka gimana nih Bang? Kan bawa di Kito itu kurang lebih dapat berapa tuh Bang? Iya, waktu itu awal-awal yang pertama banget itu kayak cuman bawa berapa ya? 50 piece lah. Bukan 50 piece, 50 porsi ya. Karena satu porsi kan isi 2 gitu. Itu awal-awal tuh. Terus hari kedua kita coba naikin ke 70. Sama tuh. Kayak cuman 1 jam tuh, 1,5 jam udah close order. Nah, dari situ pengalaman udah tuh mulai ngegas, kita bawa dari rumah, kita prepare. Akhirnya ya bisa harian alhamdulillah 150-an hari biasa. Kalau weekend tuh bisa sampai 200-an, 250. Itu di sini doang ya Bang ya? Itu di sini aja. Kalau yang di mall itu lebih ke kapasitas ya, karena mall bukanya tuh pagi. Sedangkan kapasitas kita masak tuh kayak nggak bisa banyak gitu. Jadi kayak ya orang ngantri banget tuh, kayak kasihan gitu. Kadang kita kayak break, kita bilang aja habis. Padahal sebenarnya ada, cuman orangnya istirahat gitu-gitu. Jualan 4 jam doang. Iya. Nih, kalau resepnya sendiri belajar dari mana nih Bang? YouTube. Oke. Iya. Jadi sama kayak tadi ya, ATM ya, amati tiru modifikasi. Yang pertama kita lihat dari market. Pertama kali aku ngeliat YouTube itu di NTT kalau nggak salah ya. Itu orang jual di daerah, itu kok bisa hype-nya serame itu gitu loh. Orang ngantri sampai 4 jam gitu jual pancake ya di NTT. Itu kayak keren banget sih. Nah, makanya dari situ coba cari resep, terus di YouTube cari referensi. Akhirnya ya nemu lah ya idenya. Nemu idenya di YouTube, itu pun juga kita nyobain nggak langsung jadi karena lumayan susah. Nah, ini yang bedain dari yang lain. Kita coba kasih jumpa jampi. Oh, jumpa jampi ini. Jumpa di jampi. Ini biar penguapan. Saya baru lihat itu ya, titipan jumpa jampi. Iya. Enggak ya. Kita sisi pesulap merah. Jadi kalau begitu. Ya, seru ya. Iya. Kita yang real aja dah. Aja. Kayak gitu. 5 menitan. 5 menit ya. Ini kegiatan jualan aja atau gimana Bang? Agak bingung nih. Sebenarnya ada usaha ya. Lumayan beberapa gitu sih. Cuman bisa enggak gitu, bisa disampingin, maksudnya bisa udah semi autopilot gitu. Jadi
apa ada hal yang baru gitu, aku coba terjun, salah satunya kuliner ini gitu. Ya bahasanya namanya orang yang ya basic hitung-hitungan lah ya, kita coba sambil ngebayangin orang jualan kok bisa laku 100, bisa laku 150 sehari. Itu kan kalau kita coba hitung kasar tuh kayak ini peluang banget gitu loh. Makanya ngeliat kayak jangan ngeremehin orang-orang gerobakan yang bahasanya cuma dorong gerobak bakso. Tuh omsetnya tuh bisa gila-gilaan, kalah tuh gaji SCBD itu anak-anak sana. Iya, jadi ya kenapa enggak gitu. Jadi ya mulai diterjunin lah di situ. Tapi kalau sehari-hari kerja loh, Bisa dibilang kerja ya, tapi kayak mantau aja gitu. Ada usaha kurang lebih ada beberapa, salah satunya perusahaan logistik itu B2B company gitu, logistik yang dimana klien kita kebanyakan orang luar ya, jadi kayak ya kita meeting online aja gitu, pantau orang yang mau impor barang ke Indonesia kayak gitu ya. Terus ada juga kalau tahu cryptocurrency Bitcoin. Oke. Nah itu mining tuh. Kalau tahu, jadi mining tuh kayak kita banyakin komputer, nanti komputernya tuh bisa dibilang kerja untuk kita secara otomatis. Jadi kayak tuyul digital gitu. Itu ada tuh di rumah, di ruko saya juga ada. Nah itu juga bisa dibilang semi autopilot ya. Jadi kayak kita setup sekali, maintain sama orang satu orang, udah bisa jalan sendiri gitu. Ya, saya dulu. Nah kalau yang ini baru deh, ini kayaknya harus ikut campur tangan sampai kita nemu manajemen yang tepat, baru bisa kita olah, kembangin lagi buka cabang kayak gitu. Harapan kedepannya apa nih Bang? Harapan kedepannya ya jangan sampai COVID lagi. Itu jangan sampai COVID lagi. Makanya harus sehat selalu biar semua lini bisnis tuh bisa terus berkembang ya. Karena apapun bisnisnya tuh kayak dengan COVID tuh kayak bisa hancur lebur kayak gitu. Makanya ya harapannya Indonesia terus maju, bisa memajukan UMKM dan lain sebagainya.